Kalau ibunya sakit-sakit, berarti anaknya lancar. Terus apa lagi? Masih ada nggak yang ketiga saat hamil melakukan konsultasi? Ada. Di daerah kita masih ada. Di Asia Tenggara, ya, kita termasuk adalah negara penyumbang terbesar angka kematian. Ya, masih ratusan negara kita. Ya, kenapa kira-kira ibu saat-saat krisis seperti itu, saat hamil, melahirkan, nifas itu, ya, ada yang berbeda. Banyak faktor, antara lain kenapa itu? Kelelahan. Kelelahan kenapa? Sampai enggak atau karena banyak anak? Masih ada nggak? Di sini kayaknya nggak ada. Berapa anak ibu paling? Berapa? 6. Ya, ada 6. Nggak apa-apa. Kenapa sampai 4 anaknya? Mau nyari anak laki-laki? Nah, nggak semua kambing. Terus berisi gitu ya. Padahal ya sebenarnya kan kita sudah diajari juga jarak antara anak satu, jarak kelahiran itu minimal berapa tahun? 5 tahun. Enggak, jarak anak ini minimal 2 tahun. Ya, 2 tahun. Supaya untuk apa? Ibu, kenapa harus kurang jaraknya minimal antara anak satu dengan anak berikutnya? Kayak Pemulihan diri. Pemulihan, betul ibu-ibu. Ya kan dia melahirkan organ-organ kita, organ reproduksi kita ini perlu dipulihkan kembali. Itu satu. Terus apa lagi? Menjalankan supaya anak yang satu yang lahir ini bisa dapat Kasih sayang. makanan yang bergizi, bergizinya, asinya cukup. Nah, terus kematian bayinya juga tinggi. Nah, ini KIA di Asia, daerah Asia. Ini bu, katanya sudah ya, padahal di bawah itu banyak ikan. Ya kan bu? Jadi yel-yelnya ini keluarga sehat, ibu sehat, Indonesia cerdas, gitu ya Bu. Nanti aku bilang keluarga sehat, ibu sehat, Indonesia cerdas. Oke, kakak-kakak udah komunikasi? Kita mulai ya. Keluarga sehat, ibu sehat, Indonesia cerdas. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih. Ibu-ibu tahu nggak kepanjangan dari KB? Iya benar, 100. Nah, kalau misalnya nih, yang ibu-ibu tahu, tujuan dari KB itu apa sih? Mencegah kehamilan, terus menjaga jarak. Supaya nanti ketika kami bagikan kembali lembar pertanyaan, ibu-ibu udah bisa menjawab pertanyaannya lagi yang kayak ibu bilang tadi. Karena kata ibu ini tadi, loh semua jawabannya udah di sini, tinggal kayak dari sini dong, katanya kayak gitu. Ini semakin supaya membuat lebih mengerti gitu. Nah, tujuan kami itu yang pertama tadi benar yang ibu-ibu bilang. Yang pertama untuk mengatur kehamilan. Nah, sekarang ini yang tadi sudah dibicarakan. Yang hamil kan kita, yang melahirkan kita, gitu kan. Jadi siapa yang menginginkan kehamilan ini kan kita, gitu. Bukan ada paksaan dari siapapun, gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai ibu-ibu ini berhak. Kita mau punya anak berapa, mengatur untuk tujuannya untuk mengatur kehamilan yang diinginkan, gitu. Jadi dari mengatur kehamilan yang diinginkan ini, kita bisa juga mengatur jarak aman kita yang sudah disinggung sama ibu dosen tadi, yaitu berapa tahun?
2 tahun. Nah, ini juga tujuannya untuk meningkatkan akses dan kualitas dari informasi dari yang kita dapat. Nah, ibu-ibu semua kan pasti ketika kita hamil, melahirkan, sakit, semua kan diperbantukan oleh layanan kesehatan terdekat. Di sini ada tidak puskesmas atau puskesmas pembantunya gitu ya? Supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan begitu. Seperti tadi kasus tadi ya, kematian ibu dan anak itu cukup masih tinggi ternyata di Indonesia. Nah, ternyata tujuan KB itu penting untuk mencegah hal yang tidak diinginkan tadi. Nah, lalu jenis-jenis KB yang ibu-ibu tahu nih, pasti rata-rata kita menggunakan ya. Yang ibu tahu yang apa ada? IUD, kondom, vasektomi, betul. Nah, yang cukup trending nih akhir-akhir ini tentang Deddy Mulyadi tentang vasektomi. Jadi katanya kalau misalnya melakukan vasektomi akan mendapatkan uang gitu. Nah, kalau menurut ibu-ibu itu bagus atau enggak? Bagus lah. Jangan tuh yang gede pada perempuan. Ya, bener banget. Nah, yang udah ibu sebutkan tadi benar. Jadi jenis KB itu ada kondom, ada IUD, ada pil KB, ada KB implan, ada tubektomi. Kalau tadi vasektominya untuk laki-laki, kalau tubektomi itu untuk perempuan. Nah, karena ini di masyarakat mengenai tubektomi ini, yang lebih dikenal kan vasektomi ya, karena vasektomi itu untuk laki-laki. Nah, kalau dia kondom, ini jenis alat kontrasepsi yang dipakai untuk laki-laki. Iya benar. Nah, kalau IUD perempuan, ya dia kayak bentuk T, akan dimasukkan dari vaginan kita gitu. Kalau dia pil KB itu sama kayak jenis obat pil yang harus kita minum rutin untuk mencegah tadi tujuan kita tadi. Lalu ada KB implan, seperti susuk KB, iya benar, yang dia ditaruh di lengan. Selanjutnya tubektomi itu sama juga pengerjaannya seperti vasektomi. Kemudian kalau vasektomi yang udah tadi, kalau tubektomi untuk perempuan, vasektomi untuk laki-laki. Nah, kan banyak nih yang beredar di masyarakat seputar tentang mitos, fakta seputar tentang KB ini. Apa sih yang ibu-ibu tahu tentang mitos, fakta seputar tentang KB? Iya benar, itu paling sering ya, bisa bikin gemuk. Nah, tidak teratur, ya itu benar. Tapi faktanya kalau misalnya si pil KB ini kan mengandung ada beberapa bahan-bahan kimia kayak sikloplastin, juga yang dapat meningkatkan nafsu makan ternyata. Tetapi tidak sebenarnya untuk membuat gemuk, hanya saja tidak bisa mengontrol nafsu makan kita tadi, itulah yang membuat gemuk gitu. Tapi sebenarnya tidak, ketika kita mampu untuk meningkatkan mengontrol nafsu makan kita tadi. Jadi banyak sebenarnya stigma-stigma yang berada di masyarakat dan seharusnya kita nggak nanti ibu setelah keluar dari ruangan ini ketika beredar lagi yang kayak gitu-gitu, ibu tadi mau ngasih info ke kawan-kawannya kayak ibu itu hoax itu, jangan percaya, karena sebenarnya kalau itu berat tidak suatu kondisi yang gimana nih gitu, nggak yang harus menjadi kita nanti aku jadi nanti aku jadi ini tidak teratur, nanti aku jadi jerawat, tidak. Jadi itu adalah KB membantu mencegah kehamilan yang gak diinginkan. Tadi ada ibu yang bilang kebobolan bu, ya kan? Ada tadi kan yang bilang kebobolan. Fakta baru lagi bu, KB itu menurunkan resiko kanker tertentu seperti kanker rahim. Melahirkan. Yang penting adalah melahirkan bisa menimbulkan komplikasi seperti bayi dan imunitas. Kalau misalnya bukan imunitas, dia harus siap ya. Selain masyarakat kayaknya ngeri kayak gitu.
Jadi untuk menjaga kesehatan mental kita juga, kita harus menjarakkan kelahiran tadi dengan KB gitu Ibu. Nah, itu aja sih Ibu dan yang terakhir. Dengan ber-KB ini, kita bisa meningkatkan kita merencanakan kehamilan yang sehat, mengurangi angka kematian ibunya sehat, anaknya sehat, tentu keluarganya juga bisa bahagia dan berkualitas. Jadi sembari juga menunggu Ibu dosen, kita bisa bagi menjadi 2 kelompok saja ya Ibu? Oh, ini mau pilih nama kelompoknya nggak Ibu? Biar heboh. Ini apa nama kelompoknya? Ini apa nama kelompoknya? Kecil, kelompok. Ini kelompok KB Implan. Oh, ini kelompok KB Implan. Nggak KB. Nggak KB. Nah, jadi ini lumayan pengalaman yang ini ya Bu, apalagi saya dan teman-teman saya belum menikah dan berkeluarga, tapi udah punya banyak sekali informasi, padahal seharusnya tadi kami yang ngasih informasi. Ini malah kami yang paling banyak dapat pengalaman dari ibu-ibu ini semua. Oke, nah tadi juga kita sudah pemaparan materi, pengisian request, poskes dan segala macam. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu. Tapi ditunggu lagi ya Bu, nanti kedatangan kami yang kedua nanti kami kabari lagi dari Ibu Mila. Jadi ditunggulah kedatangan kami yang kedua kalinya ya Ibu. Nah, terima kasih sangat matur nuwun sekali karena sudah datang dan menyempatkan waktunya untuk mau mendengarkan edukasi dari kami. Mungkin ini saja pemaparan dari kami. Terima kasih, selamat siang.